Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Ristiawati dengan NIM tertera. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan proyek yang telah saya lakukan pada mata kuliah biosibernetika yang berjudul segmentasi kanker payudara pada citra ultrasonografi dengan UNET atau U-shaped network. Nah, latar belakangnya yaitu ada berita bahwa Kemenkes akan memperkuat deteksi dini terhadap 4 jenis kanker, termasuk kanker payudara dan kanker serviks. Kemudian ada lagi 70% penderita kanker baru datang ke rumah sakit saat sudah stadium akhir. Maka Kemenkes akan memperkuat prediksi dini, akan memperkuat deteksi dini. Nah, untuk permasalahannya yaitu kanker payudara ini seperti ini, kanker payudara, dia memiliki beberapa faktor. Faktornya yaitu seperti genetik, usia, paparan hormon tertentu, kemudian gaya hidupnya juga berpengaruh. Nah, keberadaan kanker ini dapat menyebar ke jaringan lain, sehingga perlu halnya dilakukan deteksi dini. Nah, deteksi ini dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya yaitu dengan menggunakan percampuran teknologi dan kesehatan seperti dengan metode U-shaped network atau UNET. Nah, metode ini itu termasuk dalam deep learning yang mana dia adalah suatu convolutional neural network yang berbentuk U. Berbentuk U dia memiliki bagian encoder dan decoder. Encoder ini akan melakukan downsampling untuk mengambil fitur-fitur yang penting. Dia akan mendownsampling atau dia akan konvolusi sampai di sini. Nah, sampai di sini dia akan up konvolusi atau upsampling. Untuk upsampling. Nah, pada saat itu di sini ada yang namanya skip connections. Skip connection ini dia akan menghubungkan layer jalur downsampling di bagian sini dengan layer jalur upsampling untuk deteksi detail halus. Nah, untuk membentuk model dari UNET kita memerlukan suatu dataset. Nah, saya menggunakan dataset dari dataset of breast ultrasound image dari PubMed yang di-upload juga di Kaggle, dan itu merupakan open dataset begitu. Nah, di dataset ini di dalamnya terdapat 3 macam kelas. Yang pertama untuk kelas normal yang berisi 266 citra, kemudian kelas malignant yang berisi 421 citra, dan benign sekitar 891 citra. Nah, selanjutnya sebelum dilakukan pembentukan model, kita perlu mengecek dulu apakah karena pada dataset ini image-nya, citranya itu mayoritas memiliki ukuran yang sama. Namun untuk melakukan untuk lebih tepatnya, alangkah lebih baiknya kita melakukan resize atau merubah ukurannya menjadi ukuran 256 kalau saya menggunakan ukuran tersebut. Kemudian saya juga memisahkan antara citra aslinya dengan maksnya dengan indeks-indeks tertentu. Nah, ini untuk suatu indeksnya seperti ini. Nah, tampak ini benar-benar ada di sini. Benar sesuai dari yang masnya sesuai dari citra aslinya. Nah, selanjutnya untuk membentuk suatu model UNET, kita perlu konvolusi 2 layer. Nah, adanya konvolusi pertama, kemudian ada konvolusi kedua. Kita menggunakan layer aktivasi ReLU, kemudian juga kernel size-nya saya set menjadi 3, kemudian kernel initializer-nya yaitu HE normal. Padding-nya sama semua. Selain layer konvolusi
Selain 2 layer konvolusi tadi, kita juga perlu adanya encoder untuk membentuk model U-Net. Nah, encoder ini terdiri dari 4 layer konvolusi dengan masing-masing max pool pada tiap konvolusinya gitu. Setelah itu perlu juga dibentuk decoder untuk modelnya yang berisikan dengan upconvolusi dengan jumlah yang sama seperti konvolusinya, upsampling atau upconvolusi. Nah, di sini upconvolusinya ada 4 layer ya, tampak seperti ini. Kemudian kita menggunakan aktivasi sigmoid untuk encoder dan decodernya. Nah, kemudian kita return modelnya. Setelah itu inisiasi modelnya. Nah, setelah kita tadi membentuk modelnya dari konvolusi 2 layer, encoder, kemudian decoder, kita akan menginisiasi modelnya dengan optimizernya Adam, kemudian loss-nya itu binary cross entropy, kemudian metrik evaluasinya ada akurasi, presisi, recall, dan area under curve atau area di bawah kurva. Nah, di sini tampak gambar di sini itu merupakan summary, merupakan ringkasan dari model yang telah dibuat. Nah, kemudian saya melakukan visualisasi model tersebut. Model ini menjadi bentuk grafik. Akan tetapi karena grafiknya terlalu panjang, saya tidak akan mencantumkan semuanya. Jadi ini hanya potongannya. Jadi ini hanya potongan dari model dalam bentuk grafiknya. Nah, selanjutnya karena kita sudah membentuk modelnya, maka bisa dilakukan training terhadap datanya. Nah, untuk proses training saya menggunakan epoch dengan jumlah 50. Nah, pada epoch jumlah 50 ini menghasilkan loss-nya itu sekitar 0,0614, sekitar 6,14%, kemudian akurasinya 97,66%, kemudian presisinya 91,42%, recall-nya 84,25%, kemudian area under curve-nya sekitar 99,21%. Nah, untuk training dengan epoch 50 harus menggunakan runtime GPU dari notebook Python yang ada di Colab, karena kalau menggunakan runtime biasa itu akan sangat memakan waktu. Dan untuk runtime biasa, untuk runtime di Google Colab ada limitnya sendiri, jadi harus pakai GPU-nya. Dan GPU juga ada limit jamnya, begitu. Nah, selanjutnya ada plot dari loss versus akurasi. Nah, jadi yang biru ini itu adalah training loss-nya. Loss dari trainingnya, hasil training ininya selama 50 epoch tadi. Ini epochnya, sumbu X ini epochnya, kemudian ini tuh nilainya, nilai dari loss-nya atau akurasinya, begitu. Tampak pada sini loss akan menurun sedangkan akurasinya akan naik selama epoch bertambah. Hal ini mengartikan bahwa apabila epochnya akan bertambah terus, maka loss-nya juga akan berturun dan akurasinya akan semakin naik. Nah, kemudian karena training sudah dilakukan, ini plot validasi juga plot dari loss dan akurasinya sudah dilakukan, kemudian dilakukan proses testing dilakukan dan akan dihasilkan hasil segmentasinya. Nah, ini hasil segmentasi dari beberapa indeks, dari 2 indeks. Nah, ini untuk citra aslinya. Nah, ini tuh terlihat di sini ada kankernya. Nah, ternyata memang di anotasi di mask-nya ada kanker di bagian sini. Kemudian untuk model, dia mentraining dan mentestingnya menghasilkan seperti ini bentuknya.
Kemudian yang selanjutnya ini ada citra aslinya seperti ini, masknya seperti ini, predictednya seperti ini. Untuk secara visual letak dan posisi dari predicted dan actual masknya itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Akan tetapi untuk kejelasan dari tepinya, untuk edge-nya ini, untuk yang predicted ini dia masih mengandung banyak blur yang menjadikan batasannya itu kurang jelas begitu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan demo dari sistem yang telah saya rancang. Nah, ini tadi udah di-run kan. Dari ini segmentasi ini kita mounting Google Drive dulu, karena tadi kita nyimpan datasetnya di Google Drive. Terus habis itu kita install py.graphics untuk menampilkan grafik nanti, untuk menampilkan grafik di modelnya nanti. Kemudian kita import library yang bakal digunain. Nah, untuk semuanya dikumpulin di satu tempat gini. Terus habis itu kita prepare dataset. Nah, datasetnya ini di prepare kayak begini, karena tadi bentuknya masih dalam zip saat nge-uploadnya. Terus kita ekstrak dulu seperti ini jadinya. Terus juga lalu kita lihat di pad tersebut dia tuh contain apa aja gitu. Nah, ternyata di dalamnya itu ada 3 kelas, yaitu normal, malignant, sama benign. Nah, yang normal itu 266 file, kemudian yang malignant ada 421 file, sedangkan yang benign ada 891 file. Nah, kemudian kita bakal definisiin kerangka penyimpanan untuk gambar dan masknya. Nah, kemudian kita bakal reshape mengubah ukuran dari citra aslinya dan juga masknya, dan kita bakal melakukan iterasi atas itu. Nah, setelah itu kita bakal loading sampel benign-nya, kemudian loading sampel malignant. Nah, setelah itu kita bakal cek secara visual seperti ini. Kita pakai gambar dari indeks kelima kayak gini. Ini untuk citra aslinya, ini untuk mask dari cancernya. Nah, kemudian kita melakukan model definition. Nah, kita menggunakan 2 layer konvolusi pertama, konvolusi kedua dengan kernel size 3, kemudian juga kernel initializer-nya HE normal, kemudian kita pakai ReLU untuk aktivasinya pada 2 layer konvolusi. Kemudian kita juga define dari unitnya sendiri. Model unitnya kita pakai 4 layer konvolusi seperti ini, dengan pada masing-masing konvolusi ada max poolingnya. Nah, kemudian juga itu untuk bagian encoder. Nah, untuk bagian encoder, kalau untuk bagian decoder kita pakai 4 up konvolusi atau transpose convolution gitu. Kemudian kita return model. Setelah itu ada model initiation. Nah, kita bakal membuat model summary-nya dari yang tadi kita buat menggunakan optimizer-nya Adam, kemudian loss-nya binary cross entropy, metriknya ada akurasi, presisi, recall, seperti itu, dan area under curve atau AUC. Kemudian kita plot dari modelnya tadi menjadi plot seperti ini. Setelah itu untuk proses training. Nah, untuk proses training ini saya menggunakan epoch jumlahnya 50. Kemudian kita mengevaluasi, metrik evaluasinya ada loss, akurasi, presisi, dan recall. Kemudian ada juga area under curve. Nah, saat ini udah ada di 45 epoch dari 50. Kita bakal skip aja sampai ke saat 50. Atau kalau misal ini cepet, tunggu aja juga gak apa-apa. Nah, selanjutnya kita setelah ini
setelah epoknya selesai, kita bakal ngeplot dari lossnya itu berapa dibandingin dengan akurasinya dalam satu plot gitu. Setelah itu kita bakal testing. Nah, testing ini kita akan ngetes dengan citra asli pada indeks tertentu dengan mask tertentu, apakah prediksinya menghasilkan prediksi yang similar dengan maskingnya gitu. Ini epoknya udah 50, dari 50 tunggu dikit lagi. Nah, ini plotnya. Untuk plot dari training lossnya dia turun, akurasinya naik gitu. Kemudian untuk yang testing ini, nah ini untuk hasilnya. Nah, ini untuk citra aslinya, kemudian ini predicted mass-nya dari model tadi, itu kita dapat menghasilkan prediksi seperti ini. Sedangkan aktual mass-nya itu seperti ini. Aktual anotasi yang nyata itu seperti ini, anotasi yang benar. Tapi prediksinya ternyata seperti ini. Hal ini tampak cukup akurat ya. Walaupun masih banyak area-area yang ngeblur seperti ini, tapi untuk posisi dan penempatannya udah cukup similar, udah cukup sama, udah cukup mirip. Nah, untuk itu dia ada lossnya ada di 0,06, akurasinya ada di 0,97 ya, sekitar 97,66%. Terus kita save modelnya. Udah segitu. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya yaitu penerapan model UNET dalam segmentasi kanker payudara pada citra ultrasonografi menunjukkan hasil yang menjanjikan dengan kemampuan memisahkan area kanker dari latar belakang citra secara akurat. Evaluasi model menunjukkan kinerja yang baik dalam hal loss, akurasi, recall, presisi, dan area di bawah kurva atau AUC, serta kemampuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri kanker payudara dengan baik. Meskipun demikian, pengujian ini menghadapi batasan terkait kualitas dan jumlah dataset yang digunakan, yang dapat mempengaruhi performa model. Penggunaan dataset yang lebih representatif dan perangkat yang lebih kuat dapat meningkatkan generalisasi model. Namun, keseluruhan pengujian menegaskan bahwa segmentasi kanker payudara pada citra ultrasonografi menggunakan UNET memiliki potensi besar dalam mendukung deteksi dini dan diagnosis yang lebih akurat terkait kanker payudara. Terima kasih.